Saudara, kita akan menuju ke breaking news Kompas TV terkait kasus yang melibatkan Kapolres Ngada. Diketahui saudara bahwa saat ini Kadif Humas Mabes Polri akan memberikan pernyataan resminya terkait penanganan kasus yang melibatkan Kapolres nonaktif Ngada. Kapolres nonaktif Ngada diduga mencabuli anak dan menggunakan narkoba. AKBP Fajar Widyadharma Lukman saat ini telah dimutasi ke Satuan Kerja Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Hingga saat ini saudara diketahui bahwa AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian sejumlah saksi telah diperiksa termasuk perempuan berinisial F yang disebut menjadi pihak yang menyediakan ataupun yang dipesan oleh AKBP Fajar untuk menyediakan anak yang didatangkan ke salah satu hotel di Kupang, NTT. Saat ini saudara, berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra menyebut berdasarkan surat telegram Kapolri yang dikeluarkan pada 12 Maret 2025, Kapolri nonaktif Ngada resmi dimutasi ke Yanma Polri. Sementara terkait pemeriksaan terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman akan dilanjutkan tim Mabes Polri. Dan saat ini saudara, Kadif Humas Polri akan memberikan pernyataan resminya yang disebutkan akan menyampaikan terkait status dari AKBP Fajar. Namun demikian kita masih akan menunggu pernyataan resmi dari Kadif Humas Mabes Polri. Ya saudara, pernyataan resmi akan disampaikan oleh Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang akan menyampaikan pernyataan resminya terkait perkembangan dari kasus Kapolres nonaktif Ngada yang diduga selain terlibat ataupun menggunakan narkoba, Kapolres Ngada nonaktif ini juga diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Peristiwa ini terungkap ketika kepolisian Australia memberikan informasi laporan kepada Hub Interpolri, terkait adanya video yang diunggah ke dalam situs dewasa di negara Australia. Saat ini saudara, sejumlah elemen masyarakat memberikan kecaman atas kasus yang melibatkan Kapolres nonaktif Ngada. Salah satunya datang dari LPA NTT yang menyebutkan bahwa hukuman seberat-beratnya harus diberikan kepada Kapolres nonaktif Ngada jika memang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Saat ini saudara, Kapolres nonaktif Ngada telah menjalani pemeriksaan di Propam Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur. Propam juga telah menjadwalkan pemeriksaan AKBP Fajar pekan depan. Fajar hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka meski ia sudah ditangkap terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari lapangan saudara bahwa saat ini Mabes Polri juga akan memperlihatkan Kapolres Ngada dalam konferensi pers sore hari ini. Namun demikian kita tetap masih menunggu
pernyataan resmi apa yang akan disampaikan dalam Karopenmas Divisi Mabes Polri ini. Saudara, sebelumnya Kepolisian Federal Australia atau AFP telah menyampaikan informasi ataupun laporan kepada Div Hupinter Polri terkait adanya video yang ditayangkan dalam situs dewasa di negara Australia. Setelah melakukan penelusuran, diketahui bahwa pelaku pencabulan anak di bawah umur adalah Kapolres Ngada AKBP Fajar. Hingga saat ini AKBP Fajar belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun sejumlah saksi telah diperiksa, diantaranya adalah perempuan berinisial F yang disebut telah menjadi pihak yang menyediakan anak yang dipesan ataupun diminta oleh AKBP Fajar. Dan hingga saat ini, saudara, sejumlah pihak juga masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Nonaktif Ngada, yang dimana memang disebut bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng institusi Polri, tapi juga telah mencoreng nama Indonesia karena berkaitan dengan video yang diunggah dalam situs dewasa di Australia. AKBP Fajar diduga selain melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, juga telah melakukan ataupun terlibat dengan narkoba. AKBP Fajar Widya Dharma melakukan tindakan pencabulannya ini pada 2024 lalu. Dan informasi ini telah diterima oleh Divisi Hupinter Polri pada Januari 2025. AKBP Fajar ternyata juga meminta seorang perempuan berinisial F untuk mendatangkan anak yang menjadi korban kejahatannya di sebuah hotel. AKBP Fajar memberikan uang 3 juta rupiah kepada perempuan berinisial F tersebut. Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja saat ini telah dimutasi ke Satuan Kerja Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Ini adalah perintah mutasi yang dikeluarkan oleh Kapolri setelah AKBP Fajar diduga memakai narkoba dan mencabuli anak di bawah umur. Yang sini Dan saudara, ini adalah Kapolres Ngada Nonaktif yang AKBP Fajar yang memang sudah mengenakan baju berwarna orange. Ada kemungkinan AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pernyataan resminya akan kita dengarkan sesaat lagi. Saudara, pernyataan resmi akan disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Saat ini tadi kita juga sudah menyaksikan bersama bahwa dalam keterangan persnya sore hari ini telah diperlihatkan AKBP Fajar yang memang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan juga melakukan ataupun menggunakan narkoba. Kapolres Ngada saat ini sudah dimutasi di Yanma Polri, namun belum ada pernyataan resmi apakah akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun dari visual yang kita saksikan tadi, Kapolres Ngada Nonaktif telah menggunakan pakaian berwarna oranye yang memang biasanya digunakan oleh tersangka. Saudara, AKBP Fajar disebut telah membayar uang sejumlah 3 juta rupiah kepada seorang perempuan berinisial F
yang diduga menyediakan anak-anak untuk dan saudara, ini adalah visual saat AKBP Fajar bertugas di NTT. Namun saat ini untuk kasusnya sendiri sudah dilimpahkan ke Mabes Polri, saudara. Serta Dir PPA dan PPO Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ibu Nurul Azizah. Serta juga di sini hadir Bapak Dirreskrim Polda NTT, Bapak Patar. Rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025, Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan press conference terkait dengan penanganan kasus tindak asusila terhadap anak oleh Polda NTT. Rekan-rekan yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya Polri konsisten dan komitmen ya akan menindak tegas setiap pelanggaran personil Polri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Namun pada konteks pendahuluan ini perlu saya sampaikan ya, sebelum masuk ke materi penyampaian rilis, perlu kami sampaikan dan sebagai juga bahan edukasi kepada teman-teman semua, substansi pada rilis ini agar mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan dan hak-hak terkait perlindungan anak yang perlu bersama-sama kita jaga. Maka Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak. Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, pendapat, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan. Namun tentu dalam hal ini Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti, di mana termasuk juga diantaranya melakukan menguji secara akademis, yaitu dengan menggunakan pendapat ahli, kemudian juga secara kelembagaan, tadi turut sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation, sehingga tentu proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud
perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwat Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwat Prof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Di mana pada penjelasannya di sini jelas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada berikutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, dan setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma agama. Kemudian juga setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Kemudian selanjutnya, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang meliputi penyimpanan, menggunakan, mengedarkan, dan atau memproduksi narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian melakukan
perzinahan dan atau perselingkuhan. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting, dan menyebarluaskan pornografi dan porno aksi. Rekan-rekan, proses ini sudah berlangsung dan rencananya nanti akan disampaikan kapan akan dilakukan sidang KKEP oleh Karawat Prof. Maka dari itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Karawat Prof bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kami menambahkan penjelasan dari Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri tentang penanganan kode etik AKBP FWLS ini, bahwa suaran Bapak Kadipropam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku dengan menambah permasalahan baru lagi. Dan awalnya memang kita tes urin, hasilnya positif, dan inilah dasar mempatsusnya anggota Polri tersebut. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dan hari ini dari di Treskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri telah melaksanakan rangkaian, dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas. Dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih. Terima kasih Pak Karawat Prof. Rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan kasus ini secara simultan ya, antara kode etik dan tindak pidana berlangsung bersamaan. Maka untuk terlebih dahulu saya sampaikan kasus yang ditangani oleh Polda NTT, baik itu Propam maupun dari Bareskrim, telah melakukan asistensi sejak awal. Maka dari itu memasuki apa yang langkah-langkah dilakukan dalam proses penyidikan, kami persilakan kepada Dir PPA PPO Bareskrim Polri untuk menjelaskan secara konstruktif dari aspek asistensi dan sejauh ini seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan apa langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda NTT, Direktorat atau Pak Direktur Reskrim Polda NTT nanti menjelaskan. Kami persilakan kepada Direktur PPA PPO Bareskrim Polri.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini, dengan berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, maka kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina fungsi melalui asistensi, dan kemudian kami juga melaksanakan backup untuk mendukung penanganan kasus tindak asusila terhadap anak tersebut. Kemudian tak lupa kami juga senantiasa melakukan koordinasi secara intens terhadap pihak-pihak internal, yaitu penyidik PPA, Ditreskrim Polda NTT, dan juga dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa akan terwujudnya penegakan hukum yang presisi, yaitu profesional, transparan, dan akuntabel, serta responsif, beretika, dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen dari kami. Adapun bentuk daripada komunikasi kami secara intens dengan stakeholder terkait, di sini sudah hadir dari Kemen PPA, Bapak Nahar, kemudian Ibu Ai dari KPAI, kemudian dengan Ibu Ida dari Kompolnas, dan Ibu Suryani dari Kemensos. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan langkah-langkah terhadap tahap pemeriksaan untuk korban dengan melibatkan pekerja sosial dari Dinsos Kabupaten atau Provinsi di Kupang, dan dengan UPTD PPA Kota Kupang juga, antara lain dengan melakukan pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan hukum dan perlindungan serta pemeriksaan psikologi. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa penyidik PPA Ditreskrim Polda NTT juga telah melakukan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti. Untuk lebih lengkapnya dari Bapak Ditreskrim Polda NTT akan menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama ini, kemudian juga akan menyampaikan pasal-pasal yang disangkakan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ditreskrim mungkin langsung ya. Siap. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Karopenmas, Izin Jenderal, rekan-rekan media, kami menyampaikan izin pada kesempatan siang hari ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Kemudian pasal yang dipersangkakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf C dan pasal 12
dan pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, dan pasal 15 ayat 1 huruf E, G, C, dan I, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian pasal 6 unsurnya adalah sebagai berikut. 6 huruf C, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit. Saudara, kita telah dengarkan pernyataan resmi dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menyatakan bahwa AKBP Fajar Widya Dharma, Kapolres Ngada nonaktif, kini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penyidik terkait dengan pelecehan seksual terhadap 3 orang anak dan 1 orang dewasa. Dari keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri disebutkan bahwa sejumlah saksi sudah diperiksa, diantaranya 16 orang saksi, 4 diantaranya adalah korban, 3 orang anak dan 1 orang dewasa, serta 4 orang manajer hotel, 2 orang personel dari Polda NTT, ahli psikologi kejiwaan, ibu korban dari anak yang berusia 6 tahun dan juga dokter. Dan saat ini saudara, tersangka Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma telah ataupun dilakukan penahanan sementara dan akan dilakukan pemeriksaan kode etik bersamaan simultan untuk tindak pidananya. Dan saat ini saudara juga masih kita dengarkan pernyataan dari Div Propam Polri bahwa telah melakukan kecermatan dan juga ketelitian untuk menyelidiki kasus yang melibatkan AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang merupakan Kapolres Ngada nonaktif. Diketahui bahwa AKBP Fajar telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak, telah juga terlibat terhadap narkoba. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV.